Tahukah kamu bahwa Perang 2040 adalah perang air? Krisis air 2040 adalah fenomena yang akan mempengaruhi kehidupan manusia di masa depan. Dengan meningkatnya populasi dan perubahan iklim, ketersediaan air bersih menjadi semakin terbatas. Menurut penelitian terbaru oleh IPCC, 2023, 2,3 miliar orang akan kekurangan air pada 2050. Ini berarti bahwa kita harus segera mengambil tindakan untuk menghemat dan melestarikan sumber daya air. Ilmuwan seperti Dr. Peter Gleick telah mempelajari fenomena ini dan menekankan pentingnya konservasi air. Dengan memahami konsep krisis air, kita dapat mengambil langkah-langkah untuk mencegahnya. Sebagai contoh, kita dapat menggunakan teknologi untuk menghemat air dan meningkatkan efisiensi penggunaan air di rumah dan industri. Dalam beberapa tahun terakhir, telah dikembangkan beberapa teknologi canggih untuk menghemat air, seperti sistem irigasi presisi dan teknologi daur ulang air. Dengan demikian, kita dapat mengurangi dampak krisis air dan menjaga keberlanjutan sumber daya air. Penyebab krisis air 2040 adalah kompleks dan multifaktor. Salah satu penyebab utama adalah perubahan iklim, yang menyebabkan pola curah hujan menjadi tidak terprediksi dan mengurangi ketersediaan air. Selain itu, pertumbuhan populasi dan urbanisasi juga meningkatkan kebutuhan akan air, sehingga meningkatkan tekanan pada sumber daya air. Menurut penelitian oleh NASA, 2022, perubahan iklim telah menyebabkan peningkatan suhu global sebesar 1,1 derajat Celcius sejak tahun 1880. Ini berdampak pada ketersediaan air dan meningkatkan risiko kekeringan dan banjir. Dalam beberapa tahun terakhir, telah terjadi beberapa bencana alam yang terkait dengan perubahan iklim, seperti kekeringan di Afrika dan banjir di Asia. Dengan demikian, kita harus segera mengambil tindakan untuk mengurangi dampak perubahan iklim dan melestarikan sumber daya air. Dampak krisis air 2040 akan sangat besar pada kehidupan manusia. Kekurangan air akan mengurangi produksi pangan, meningkatkan biaya hidup, dan mempengaruhi kesehatan masyarakat. Menurut penelitian oleh WHO, 2022, kekurangan air telah menyebabkan peningkatan risiko penyakit diare dan penyakit lainnya. Selain itu, krisis air juga akan mempengaruhi ekonomi dan meningkatkan kemiskinan. Dalam beberapa tahun terakhir, telah terjadi beberapa kasus krisis air yang telah mempengaruhi kehidupan manusia, seperti krisis air di Afrika Selatan dan krisis air di Australia. Dengan demikian, kita harus segera mengambil tindakan untuk mengurangi dampak krisis air dan melestarikan sumber daya air. Sebagai contoh, kita dapat menggunakan teknologi untuk meningkatkan efisiensi penggunaan air dan mengembangkan sumber daya air alternatif, seperti air laut dan air tanah. Teknologi penghematan air adalah salah satu solusi untuk mengurangi dampak krisis air. Dalam beberapa tahun terakhir, telah dikembangkan beberapa teknologi canggih untuk menghemat air, seperti sistem irigasi presisi dan teknologi daur ulang air. Menurut penelitian oleh MIT, 2023, teknologi penghematan air dapat mengurangi penggunaan air sebesar 30% di rumah dan industri. Selain itu, teknologi ini juga dapat meningkatkan efisiensi penggunaan air dan mengurangi biaya hidup. Dalam beberapa tahun terakhir, telah terjadi beberapa proyek pengembangan teknologi penghematan air, seperti proyek pengembangan sistem irigasi presisi di California dan proyek pengembangan teknologi daur ulang air di Singapura. Dengan demikian, kita dapat mengurangi dampak krisis air dan melestarikan sumber daya air. Konservasi air adalah salah satu solusi untuk mengurangi dampak krisis air. Dalam beberapa tahun terakhir, telah terjadi beberapa proyek konservasi air, seperti proyek pelestarian sumber daya air di Amazon dan proyek konservasi air di Afrika. Menurut penelitian oleh IUCN, 2022, konservasi air dapat mengurangi penggunaan air sebesar 20% di rumah dan industri. Selain itu, konservasi air juga dapat meningkatkan efisiensi penggunaan air dan mengurangi biaya hidup. Dalam beberapa tahun terakhir, telah terjadi beberapa kegiatan konservasi air,
seperti kegiatan pelestarian sumber daya air di Indonesia dan kegiatan konservasi air di Malaysia. Dengan demikian, kita dapat mengurangi dampak krisis air dan melestarikan sumber daya air. Peran masyarakat sangat penting dalam mengurangi dampak krisis air. Dalam beberapa tahun terakhir, telah terjadi beberapa kegiatan masyarakat untuk menghemat air, seperti kegiatan kampanye penghematan air di Indonesia dan kegiatan edukasi penghematan air di Malaysia. Menurut penelitian oleh UNESCO, 2022, kegiatan masyarakat dapat mengurangi penggunaan air sebesar 15% di rumah dan industri. Selain itu, kegiatan masyarakat juga dapat meningkatkan efisiensi penggunaan air dan mengurangi biaya hidup. Dalam beberapa tahun terakhir, telah terjadi beberapa proyek masyarakat untuk mengembangkan sumber daya air alternatif, seperti proyek pengembangan air tanah di Afrika dan proyek pengembangan air laut di Asia. Dengan demikian, kita dapat mengurangi dampak krisis air dan melestarikan sumber daya air. Tantangan krisis air 2040 sangat besar dan kompleks. Dalam beberapa tahun terakhir, telah terjadi beberapa bencana alam yang terkait dengan perubahan iklim, seperti kekeringan di Afrika dan banjir di Asia. Menurut penelitian oleh IPCC, 2023, perubahan iklim telah menyebabkan peningkatan suhu global sebesar 1,1 derajat Celcius sejak tahun 1880. Ini berdampak pada ketersediaan air dan meningkatkan risiko kekeringan dan banjir. Dalam beberapa tahun terakhir, telah terjadi beberapa kegiatan untuk mengurangi dampak krisis air, seperti kegiatan konservasi air di Indonesia dan kegiatan pengembangan teknologi penghematan air di Singapura. Dengan demikian, kita dapat mengurangi dampak krisis air dan melestarikan sumber daya air. Masa depan air 2040 sangat tidak pasti dan bergantung pada tindakan kita saat ini. Dalam beberapa tahun terakhir, telah terjadi beberapa kegiatan untuk mengembangkan sumber daya air alternatif, seperti proyek pengembangan air tanah di Afrika dan proyek pengembangan air laut di Asia. Menurut penelitian oleh MIT, 2023, teknologi penghematan air dapat mengurangi penggunaan air sebesar 30% di rumah dan industri. Selain itu, teknologi ini juga dapat meningkatkan efisiensi penggunaan air dan mengurangi biaya hidup. Dalam beberapa tahun terakhir, telah terjadi beberapa proyek masyarakat untuk mengembangkan sumber daya air alternatif, seperti proyek pengembangan air tanah di Indonesia dan proyek pengembangan air laut di Malaysia. Dengan demikian, kita dapat mengurangi dampak krisis air dan melestarikan sumber daya air. Aksi kita sangat penting dalam mengurangi dampak krisis air. Dalam beberapa tahun terakhir, telah terjadi beberapa kegiatan masyarakat untuk menghemat air, seperti kegiatan kampanye penghematan air di Indonesia dan kegiatan edukasi penghematan air di Malaysia. Menurut penelitian oleh UNESCO, 2022, kegiatan masyarakat dapat mengurangi penggunaan air sebesar 15% di rumah dan industri. Selain itu, kegiatan masyarakat juga dapat meningkatkan efisiensi penggunaan air dan mengurangi biaya hidup. Dalam beberapa tahun terakhir, telah terjadi beberapa proyek masyarakat untuk mengembangkan sumber daya air alternatif, seperti proyek pengembangan air tanah di Afrika dan proyek pengembangan air laut di Asia. Dengan demikian, kita dapat mengurangi dampak krisis air dan melestarikan sumber daya air. Kesimpulan dari krisis air 2040 adalah bahwa kita harus segera mengambil tindakan untuk mengurangi dampak krisis air. Dalam beberapa tahun terakhir, telah terjadi beberapa kegiatan untuk mengembangkan sumber daya air alternatif, seperti proyek pengembangan air tanah di Afrika dan proyek pengembangan air laut di Asia. Menurut penelitian oleh MIT, 2023, teknologi penghematan air dapat mengurangi penggunaan air sebesar 30% di rumah dan industri. Selain itu, teknologi ini juga dapat meningkatkan efisiensi penggunaan air dan mengurangi biaya hidup. Dalam beberapa tahun terakhir, telah terjadi beberapa proyek masyarakat untuk mengembangkan sumber daya air alternatif, seperti proyek pengembangan air tanah di Indonesia dan proyek pengembangan air laut di Malaysia. Dengan demikian, kita dapat mengurangi dampak krisis air dan melestarikan sumber daya air.